Halo, perkenalkan namaku Grandis Dwiartanti dengan NIM G0023071 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus. Nah, esofagus ada 3 parts, yaitu pars cervicalis, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Pars cervicalis itu dari vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 1. Lalu pars thoracalis itu ada dari vertebrae thoracalis 1 sampai vertebrae thoracalis 10. Sedangkan pars abdominalis itu ada di vertebrae thoracalis 11. Selanjutnya ada angustia atau penyempitan esofagus. Ada 3, yaitu angustia superior, angustia media, dan angustia inferior. Nah, angustia superior itu pada vertebrae cervicalis 6. Jadi, angustia superior itu panjangnya 14 sampai 16 cm dari deretan dentis. Merupakan pintu masuk esofagus di pars cervicalis. Lebar maksimumnya itu sekitar 14 mm. Sedangkan angustia media itu berada di vertebrae thoracalis 4 atau 5. Itu panjangnya 25 sampai 27 cm setelah deretan dentis. Esofagus berjalan di sebelah kanan arcus aorta dan aorta thoracica atau corpus vertebrae thoracalis 4 atau 5. Lebar maksimumnya itu sekitar 14 mm. Lalu yang ketiga ada angustia inferior, yaitu di vertebrae thoracalis 10. Itu sepanjang 36 sampai 38 cm setelah deretan dentis. Selanjutnya ada anatomi gaster. Jadi gaster itu terletak pada regio epigastrika, regio hypochondrium sinistra, dan regio umbilicalis. 4 bagian utama dari gaster itu ada fundus gastricum, itu yang bagian atas yang seperti kubah, lalu ada pars cardiaca itu yang warna hijau, lalu ada corpus atau body. Nah, corpus atau body ini nanti di dalamnya itu ada kayak lipatan gitu, yaitu namanya rugae atau plica gastrica. Ini yang pada sebelah kanan ini yang gambar sebelah kanan. Lalu pars pylorica. Pars pylorica terbagi menjadi 2, yaitu antrum pyloricum dan canalis pyloricum, di mana antrum pyloricum itu lebih lebar dari canalis pyloricum. Terus antrum pyloricum itu tempat paling sering terjadinya infeksi akibat bakteri Helicobacter pylori. Kalau canalis pyloricum itu kan lebih sempit karena terdapat musculus sphincter pylori, sehingga canalis pyloricum itu menjadi sempit. Nah, selanjutnya ada 2 curvatura gaster. Curvatura gaster itu ada curvatura minor dan curvatura mayor. Curvatura minor itu membentuk pinggir kanan gaster dan terbentang dari orifisium cardiacum sampai pylorus. Sedangkan curvatura mayor itu jauh lebih panjang dibanding curvatura minor dan terbentang dari sisi kiri orifisium cardiacum melalui kubah fundus. Nah, selanjutnya ada 2 lubang gaster, yaitu orifisium cardiacum sama orifisium pyloricum, di mana orifisium cardiacum itu terletak di posterior cartilago costalis 6 dan 2 sampai 4 cm dari linea mediana yang setinggi vertebrae thoracalis 11. Lalu orifisium cardiacum itu fungsinya sebagai tempat masuknya esofagus ke gaster. Kalau yang kedua itu kan orifisium pyloricum itu terletak pada bagian dekstra dari midline pada planum transpyloricum setinggi vertebrae lumbalis 1. Lalu orifisium pyloricum itu dibentuk oleh canalis pylorus. Nah, selanjutnya ada omentum. Omentum ada omentum minus dan omentum maius, di mana omentum minus itu ada ligamentum hepatoduodenal yang berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan plexus hepaticus. Lalu ada ligamentum gastrohepaticum. Selanjutnya ada omentum maius. Omentum maius itu yang besar yang seperti tirai. Itu ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastriprenica, ligamentum gastrolienale, dan ligamentum splenorenale. Selanjutnya ada neurovaskularisasi esofagus. Itu ada arteri.
arteri itu sepertiga superior bagian atas itu ada rambus esophagealis, ya itu cabang dari tiroidea inferior. Lalu ada sepertiga media bagian tengah itu ada aorta descendens thoracica dan arteri bronchialis dextra et sinistra. Lalu sepertiga inferior atau bagian bawah itu ada arteri gastrica sinistra. Venanya itu sepertiga superior itu ada vena tiroidea inferior, sepertiga media itu ada vena azygos, lalu sepertiga inferior ada vena gastrica sinistra. Plexus esophagealis itu terbagi menjadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Parasimpatis itu nervus vagus, sedangkan simpatisnya itu truncus sympathicus dan nervus planicus majus. Untuk neurovaskularisasi gaster, arterinya itu ada arteri gastrica sinistra, arteri gastrica dextra, arteri gastrica brevis, arteri gastroomenthalis sinistra, dan arteri gastroomenthalis dextra, serta arteri gastrica posterior. Nah, untuk venanya itu ada vena gastrica dextra et sinistra yang akan bermuara pada vena porta hepatis, lalu ada vena gastrica brevis dan vena gastroomenthalis sinistra yang akan bermuara pada vena lienalis, lalu yang terakhir ada vena gastroomenthalis dextra yang akan bermuara pada vena mesenterica superior. Nah, ini referensi yang saya dapatkan dari membuat materi itu. Terima kasih, maaf apabila ada salah perkataan atau salah pengucapan, mohon koreksinya.